Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Dengan izin Allah SWT kami bertiga datang ke masjid ini, Masjid Kampung Sukajadi, Desa Sukanagara, Nurul Iman ya. Kami bertiga, saya dari KUA, kemudian Pak Ustadz Rabin dari PA, kemudian yang punya wilayah nih Pak Kuwu Sukanagara, Pak Lurah Wawan alhamdulillah hadir bersama kami dalam rangka acara rutinan kunjungan ke masjid-masjid. Memang merupakan suatu kewajiban kami selaku aparat pemerintah dengan Pak Lurah untuk bersilaturahim ke masjid-masjid. Malam kemarin kami mengunjungi Masjid Nurul Ihsan Kampung Cikawung, sekarang di Kampung Sukajadi alhamdulillah ya. Tujuannya mengajak bersilaturahim, karena silaturahim itu merupakan amaliyah yang sangat dahsyat pahalanya, akan dimudahkan rezeki kan, dipanjang umur itu berkah silaturahim. Oleh karenanya kepada jamaah sepados nampi karena silaturahim sim goreng sedang Pak Lurah sedang parabin ya. Kemudian kita jangan lupa nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid, niat itikaf di masjid. Jadi pertama niat silaturahim, kedua niat itikaf ya. Kemudian insyaallah kami akan lakukan suatu tausiah kurang lebih setengah jam lah, 30 menitan. Jadi niat thalabul ilmi sasirin sabenyeureun. Kemudian yang keempat niat memakmurkan masjid, insyaallah pahalanya munal. Jamaah semuanya, bahwa pada malam hari ini merupakan malam yang kelima dari tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ya, 1446 Hijriah. Dengan ganti tahun berarti kita sudah nambahan umur kita, tapi jatah hidup mengurangan gitu ya. Kalau Allah kasih jatah umur 80 tahun, saya sekarang 59, berarti sekian tahun lagi. Itulah, jadi umur bertambah, hitungan umur bertambah, padahal jatah hidup kita mengurangin. Oleh karenanya pada tahun baru ini mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan, karena kita harus bahagia, tidak boleh bersedih hati yang berkepanjangan. Umat Islam harus senantiasa bunga, guligah, semangat, optimis. Itu umat Islam, tekenging bersedih, nalangsa, ngalamun, baud, merengut. Nah, tidak boleh ya. Harus ceria. Itu ciri orang yang bersyukur kepada Gusti Allah. Ya. Sebelum melanjutkan, bahwa lagi kita menyambut tahun baru Hijriah dalam sebuah mutiara untaian kata, manizdada umruhu walam yazdad ilmuhu fahuwa khosirun. Barang siapa yang umurnya bertambah, terus bertambah umur kita, tapi walam yazdad ilmuhu, ilmunya tidak bertambah, ngedul teh tidak menambah ilmu, taratalabu ilmi, fahuwa khosirun, itulah orang yang rugi.
umur makin tua terus ya ari ilmu teu nambahan-nambahan dan ngedul ka masjid, ngedul ka majelis ta'lim, ngedul baca buku, ngedul ngaderas anggar we ilmu teh teu nambihan-nambihan bahwa khosirun rugi cenah teh. Hoyong teu rugi Bu, Pak. Alimnya kada terus berpacu dengan menambah ilmu. Selanjutnya adalah ada keterangan lagi wa manizda dan umruhu walam yazdan ilmuhu wa amaluhu fahuwa halikun. Orang yang umurnya bertambah tapi ilmunya tidak bertambah, amalnya pun monoton, tidak bertambah, peningkatan amal teh, masya Allah. Fahuwa halikun, cilaka sana. Masya Allah, yang cilaka, yang rugi Bu, Pak. Yang muflihun, ya, yang bahagia. Berarti kita harus terus menambah ilmu kita, belajar memperbaiki amal kita. Kalau ingin muflihun, humul muflihun, mereka orang yang bahagia, yang terus berpacu berbastabiqul khairat dengan kebaikan kita. Masya Allah. Nah selanjutnya, ulang lagi, mensyukuri tahun baru. Kita umur panjang ya, Masya Allah. Dan memang kita harus bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kenapa? Waktu kita ke alam dunia, semuanya seorang bayi yang buligir tanpa membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, gitu ya. Bahwa Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian lahir teh tidak mengetahui apa-apa, seorang yang bodoh, seorang yang lemah, seorang yang tidak punya kekuasaan, seorang bayi, gitu kan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan kepada kalian indera yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh kita, yaitu as-sam'a, pendengaran normal, wal absara, penglihatan normal, wal afidah, akal pikiran pun sehat normal, sehingga kita menjadi seorang manusia seperti ini, maju kehidupan, punya pekerjaan, punya penghasilan, sukses, jadi menak, jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi petani, jadi pedagang, sukses, masing-masing punya nasib. Modalnya 3, akal sehat, telinga normal, mata pun normal. Kalau kita akal tidak sehat, belum tentu kita menjadi seperti ini. Kalau mata kita lolong, telinga kita tuli, tidak mendengar, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Oleh karena alhamdulillah akal kita sehat, penglihatan dan pendengaran normal, sehingga menjadi khalifah seperti ini. Masing-masing punya nasib ya, punya kebaikan masing-masing, punya bagian masing-masing. Kata Allah, la'allakum tashkurun, harus bersyukur kepada Gusti Allah. Nah, timbul pertanyaan yang kedua,
Kaifa taskuru, bagaimana cara bersyukur. Kumaha cara bersyukur teh? Asyukru yantadimu ila talatati khisalin. Syarat bersyukur ada 3. Kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti syukurnya batal, tidak sah. Syarat sholat teh kedah gaduh wudu. Lamun teu gaduh wudu berarti syaratnya tidak sah, gitu kan? Syarat syukur ada 3. Kalau yang tidak terpenuhi, syukurnya batal. Al-awalu, ulang lagi, asyukru yantadimu ila talatati khisalin. Bersyukur terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ma'rifatun nikmat minal mun'im. Harus wajib mengakui nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah pemberi nikmat, bukan karya kita, bukan milik kita, bukan hasil usaha kita, tapi Allah yang memberi nikmat kepada kita. Wajib diaku seperti itu. Kalau tidak diakui dari Allah, tentunya akan memunculkan sifat sombong dalam diri kita, memunculkan sifat egois, takabur, bedegong, asapang menakna, asapang suksesna, asapang pejabatna, asapang beungharna, bakal kitu. Upami eta kenikmatan teu diaku ti Gusti Allah sebagai titipan saja. Oleh karenanya, sekali lagi, kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita miliki wajib diaku dari Allah sebagai titipan saja. Kapan-kapan kalau Allah dicabut lagi, ya, jadi sementara titipan. Oleh karenanya, hindari sifat takabur, sombong, asapang suksesna dan segala dan seterusnya. Wajib, ya. Yang kedua adalah itu al-farhul hasil li'in amil mun'im. Harus senantiasa hati kita merasa bahagia. Hidup harus guligah, ceria, semangat, optimis. Tunandakeun bersyukur kepada Gusti Allah yang mengatur alam ini, mengatur nasib Anda ini. Kalau sewaktu-waktu kita pesimis, putus asa, tidak semangat, nalangsa, ngalamun, nandakeun sedang tidak bersyukur. Jadi haram umat Islam ngalamun, bersedih, putus asa, tidak semangat, pesimis, haram, tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus bunga, semangat. Jadi tidak boleh ngobrolkeun ka susah, ka batur. Tidak boleh ngobrolkeun ka bingung, ka batur. Ketika ada masalah dalam diri kita, ya kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dilaporkeun deui ka Allah lewat salat duha, lewat salat hajat, lewat tahajud, lewat amal ibadah yang lain. Nanti Allah akan memberikan suatu solusi kepada kita, jalan keluar. Dan yang ketiga adalah al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Harus melakukan tujuan pemberi nikmat. Naon tujuan Allah ngasih nikmat, menciptakan manusia teh? Ternyata Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, berikut fasilitas hidupnya, berikut perangkat yang lainnya, rizkina, pangabetahna, jodohna, masya Allah komplit. Illa liya'budun, kecuali mereka jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Berarti syarat syukur yang ketiga adalah
harus mantap ibadah kepada Gusti Allah, nandakeun bersyukur ya. Nah, kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti orang kufur. Pertama, teu ngaku dari Allah, asa menang sorangan, pudung orang badengkreng, asa bang menakna, asa bang beungharna, asa bang suksesna, itu nanda dia sedang kufur nikmat, berasaan menang sorangan. Padahal ti Gusti Allah kanikmatan, kasuksesan, kabeungharan teh ya dari Allah. Kedua, udah bunga nalangsa, ulah pesimis, ulah putus asa, ulah rendah diri, tapi biasa saja sebagai hamba Gusti Allah. Yang ketiga, harus mantap ibadah kepada Gusti Allah. Diberi sukses teh ku Allah, harus makin mantap beribadah. Bukan kalah ngadul ibadah, bukan kalah kasiangan subuh, boro-boro tahajud, diberi kesuksesan kemajuan teh kalah koret, kalah bodogong. Naudzubillah ya. Kalau sudah begitu, itu namanya ketandanya orang kufur. Muncul kaidah ti Gusti Allah, in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah kenikmatan kepada kalian. Ulang lagi, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur, tadi teh ya di aku ti Gusti Allah kenikmatan teh tuluy bunga salamina, tuluy mantap ibadah ka Gusti Allah. Kalau sudah begitu, Allah berjanji, la azidannakum, sungguh aku akan tambah terus kenikmatan kepada kalian, teu dicabut deui. Tapi di mana wala in kafartum inna adzabi lasyadid, di mana kalian kalah kufur, ente di aku rasa teh Gusti Allah asa menang sorangan, beunghar teh maju teh sukses teh, pudung kurang padengkreng, asa pang menakna, asa pang beungharna, asa pang sagala-galana, ibadah tara ngedul. Ingat, inna adzabi lasyadid, azabku sangat berat. Inna adzabi lasyadid, azabku sangat berat. Ada azab Allah teh, Masya Allah ya. Allah maha gagah. Inna batsya rabbika lasyadid. Mungkin keberkahan dicabut ku Gusti Allah, itu azab. Mungkin macam-macam kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya mungkin itu adab dari Allah. Oleh karenanya mari kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabbirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabbirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabbirin. Masya Allah. Sekapeh pengiting palurah ya, palurah. Bisi uwih pengiting. Demikian saja obrolan silaturahim pada malam hari ini. Tentunya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya kepada bagi kita, bagi saya, dan para pendengar semuanya. Dan apabila ada kekurangan, kealfaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.